Kenapa lama sekali ya? Wait. Ya ampun, ini kenapa? Ya, jangan lupa PR-nya ya. Karena saya baru menerima PR-nya, belum semuanya. Ya ampun, ini kenapa PPT saya tidak mau jalan? Ya Allah. Bentar. Wait. Tunggu. Allahu Akbar, ini kenapa sih? Sebentar ya, nggak tahu kenapa kok PPT-nya nggak mau. Saya coba upload ulang. Sebenarnya kalau yang untuk materi yang kegiatan belajar 3 itu tentang gimana caranya kita menghitung sistem cost produk sampingan. Jadi kan ada yang namanya produk utama dan ada produk sampingan. Yang produk utama itu atau produk yang benar-benar main produk yang mau kita jual itu kan udah kita pelajari sebelumnya. Yang pun ini kenapa sih kok nggak mau? Nah, sedangkan untuk yang ini, yang selanjutnya ini, yang kita pelajari itu tentang gimana caranya kalau ada produk sampingan yang juga dihasilkan dan gimana caranya kita untuk serius nih nggak bisa untuk kenapa ya, sebentar ya, saya juga bingung nih. Alamak, astaga, even upload ulang juga nggak bisa. Bentar, saya utak-utaknya dulu ini kenapa. Sambil dibuka di modulnya di halaman 8.29 gitu. Nah, di sini tuh kalau untuk yang kegiatan belajar 3 itu intinya yang harus dipahami itu kan ada beberapa metode gitu kan. Metodenya oke, kayaknya udah mulai bisa. Coba lah, kalau untuk yang gimana caranya menentukan nilai dari produk bersama, itu ada 5 metode. Itu ada yang pertama metode pendapatan kotor, yang kedua metode pendapatan bersih, yang ketiga metode kos pengganti, metode nilai terrealisasikan bersih, dan metode nilai pasar atau reversal. Nah, itu yang harus dipahami atau inti pokoknya dari kegiatan belajar 3. Dihafalkan aja metode-metode yang bisa digunakan kalau kita mau menghitung kos sampingan kayak gitu. Nah, jadi ada metode-metode itu dipahami. Sebenarnya gampang kok metode-metodenya itu,
Cuma masalah penempatannya aja kayak gimana dari masing-masing. Kalau misalkan ada produk sampingan, itu menempatkannya kos itu di mana, itu sebenarnya esensi pokoknya dari kita mempelajari yang kegiatan belajar 3 ini. Ya ampun, masih nggak mau upload juga. Bentar ya, maaf ya, nggak tahu ini kenapa. 831 ngehem. Sebentar, sabar ya Allah. Ya, ini kenapa lagi Tuhan. Oke, sebentar. Ya ampun, ini kenapa? Astaga. Tuh. Bentar. Nah, akhirnya bisa. Oke, saya lanjutkan. Ya. Bentar, salah PPT. Oke, lanjut. Nah, di sini kan saya ulangi lagi beberapa metode yang dapat digunakan untuk menentukan nilai dari produk bersama. Yang pertama ada metode pendapatan kotor, yang kedua metode pendapatan bersih, ketiga metode kos pengganti, metode nilai terrealisasikan bersih, dan metode nilai pasar. Ini gimana caranya menentukan nilai dari produk bersama, tapi untuk produknya ini jenisnya adalah produk sampingan, seperti itu. Ini ada metode-metodenya. Jadi kalau yang tadi kan bukan produk sampingan tapi produk utama yang kita bahas, cara pengalokasian kos dari produk bersama, kos bersama ketika produknya itu adalah produk utama. Sedangkan kalau yang sekarang mengalokasikan kos bersama ketika produknya itu adalah produk sampingan, seperti itu. Nah, di sini yang pertama metode pendapatan kotor. Untuk metode yang pendapatan kotor ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, pendapatan produk sampingan sebagai penghasilan lain. Jadi diakuisisinya sebagai penghasilan lain. Dimasukkannya di bagian agak bawah sebelum laba sebelum pajak. Ini di laba rugi ya, di laporan laba rugi itu masuknya di laba sebelum pajak. Di situ ada penghasilan lain, pendapatan dari produk sampingan. Kalau di sini contohnya pendapatan dari produk sampingan adalah sebesar 1,5 juta. Nah, itu naruhnya di laba sebelum pajak. Jadi setelah kita tahu laba kotornya, laba kotor dikurangi biaya pemasaran dan administrasi sehingga kita dapat penghasilan operasional. Nah, dari penghasilan operasional ini kita tambahkan dengan penghasilan lain, yaitu pendapatan dari produk sampingan. Itu kita masukkan di situ. Kemudian cara yang kedua itu menggunakan metode pendapatan produk sampingan diperlakukan sebagai tambahan pendapatan penjualan. Nah, kalau di sini itu kita memasukkannya di bagian yang ada di atas-atas, bukan ada di bagian bawah-bawah. Di penjualan, kita menghitungnya ada di penjualan. Jadi kan di penjualan, kalau yang tadi yang dicontoh yang penghasilan lain itu kan hanya produk utama aja. Produk utama 10.000 unit dengan harga 2.000, sehingga dikalikan penjualannya sejumlah 20 juta. Kalau yang ini harganya
jumlah penjualannya lebih dari 20 juta. 20 juta ditambah 1.500.000 yaitu 21.500.000 gitu. Jadi 10.000 unit